Jawaban Nabi tadi apa? Bila engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere, miskin-miskin, pengembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya. Lalu mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis sahih Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa yang engkau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba kaya raya. Dan mereka berlomba-lomba, serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa yang kau maksud itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Oh, yuk kita lihat fakta. Arab yang sekarang dulu masih satu, namanya masih Jazirah Arab. Sebelum minyak bumi ditemukan, gimana keadaan negeri Arab dulu? Miskin. Gurun Sahara yang luas dan tandus gersang. Tidak ada mengisyaratkan dan menggambarkan adanya kehidupan dan masa depan yang bisa diharapkan. Betul? Tapi setelah minyak bumi di Jazirah Arab ditemukan, gimana yang terjadi? Ini negeri langsung menjadi kaya raya di dunia. Ya kan? Akhirnya mereka mendirikan negara masing-masing. 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Masya Allah. Yuk kita lihat. Masing-masing negara ini di kota-kotanya mereka sedang membangun apa sekarang? Allahu Akbar. Sedang ada perlombaan yang serius menyemarakkan pembangunan yang keren-keren, megah-megah, mewah-mewah, mahal-mahal di setiap kota-kota mereka. Jangan jauh-jauh dah. Kita lihat saja dulu di sekitar Masjidil Haram. Apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi? Udah nggak usah saya terangin lagi dah. Semua kita sudah menyaksikan dan melihat Allah. Kemudian lihat di Madinah Al-Munawwarah, kayak tenggelam Masjid Nabawi, dikelilingi oleh hotel-hotel tinggi-tinggi, mewah-mewah, bintang 5, sekitar Masjid Nabawi. Riyadh, saat Pangeran Salman naik jadi gubernur di Riyadh, langsung Pak disulap itu kota Riyadh menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silakan lihat Jeddah. Gurun Sahara yang gersang dan tandus di Jeddah hari ini sudah menjadi kota yang sangat canggih dan menjadi persimpangan serta pusat perdagangan Timur Tengah malah. Tafadhol Pak ke Kuwait. Main-main ke Kuwait sesekali juga nggak apa-apa. Sengaja beli tiket pesawat ke Saudi. Niatkan transitnya di Kuwait. Pakai Kuwait Airlines. Hah? Ya. Bareng-bareng. Insya Allah siap. Main-mainlah di Kuwait. Apa yang Bapak Ibu saksikan di Kuwait? Nggak nyangka kalau kita sedang ada di Arab. Abu Dhabi. Kata orang, nggak sah atau belum dianggap, belum pernah ke Arab kalau nggak kenal kota Abu Dhabi. Kota impian. Kota yang penuh dengan gemerlapnya dunia. Dengan gedung-gedung tinggi yang menakjubkan. Dubai. Wow. Yang paling cocok dengan kalimat Dubai itu, wow. Ada apa dengan Dubai? Belum ada yang mengalahkan Dubai sampai saat ini. Justru gedung tertinggi di dunia nomor 1 itu bukan di mana-mana, tapi di Arab, di Dubai loh. Nama gedungnya adalah Burj Khalifah. Ketinggian gedungnya 828 meter. Di Dubai. Sudah selesai perlombaan ini? Belum. Di Jeddah sekarang, hampir mendekati, hampir masuk tahun ke-7 ya di Jeddah, di tepi Laut Merah. Sedang dibangun gedung yang direncanakan akan mengalahkan gedung tertinggi di dunia nomor 1 yang ada di Dubai. Gedung ini dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Ketinggian gedung ini direncanakan 1,2 kilometer. Masya Allah. Kalau liftnya kita naik dengan lift yang super canggih dan kecepatan yang sangat laju, nggak usah berhenti. Nyampe ke atasnya 15 menit baru nyampe di atas. Masya Allah. Direncanakan tahun 2018 gedung ini selesai. Menghabiskan dana ratusan triliun rupiah uang kita. Ya Allah. Miskin, kere, tiba-tiba kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan,
maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Kalau nggak pernah dengar hadis ini, mungkin nggak akan pernah kita menyangka ya. Siapa yang baru pertama kali dengar ini hadis? Yang baru pertama kali dengar ini hadis? Dan lihat faktanya sekarang jadi kaget nggak? Iya. Dan rata-rata ini tingkat berpendidikan ke atas semua loh ini. Ya. Orang-orang yang jelas ilmu pengetahuannya sudah di atas rata-rata. Suka ngaji lagi. Betul ya Pak ya? Suka ngaji lagi. Tentu beda dengan orang awam. Di mana-mana saya menyampaikan ini materi Bapak Ibu yang baru kata mereka kali ini kami dengar, padahal mereka melihat dan mengetahuinya sudah lama bahwa Arab itu kayak gini. Mereka hanya melihat apa yang nampak, sementara mereka tidak ada mendengarkan pesan-pesan dari apa yang mereka nampak ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai bukit-bukit di haram ini hilang dari tempatnya. Udah rata oleh kerja Arab Saudi bukit-bukit sekarang. Lagi Nabi mengatakan tidak terjadi kiamat sampai bukit-bukit yang ada di sekitar Masjidil Haram sudah berlobang-lobang. Banyaknya terowongan-terowongan sekarang. Ya. Kemudian banyaknya air-air sungai yang dibuat mengalir di bawah tanah Masjidil Haram berbentuk pipa-pipa raksasa. Subhanallah, sekarang semua terjadi Bapak Ibu. Oke. Ini bukti yang pertama ya. Bukti yang kedua, bahwa kita sudah di akhir zaman. Mana spidol? Kaum muslimin, saya sengaja komitmen dengan pena dan papan tulis. Karena kekuatannya beda dibandingkan pakai slide. Kekuatannya beda. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa-apa yang dioret-oret oleh pena tersebut. Pena ini ketika saya menulis di sini, penyimpanan memori kita jauh lebih paten dan permanen dibandingkan pakai slide. Kalau pakai slide, sebagaimana dia muncul, dia hilang, kayak gitu juga dia mudah hilangnya. Tapi kalau oretan ini, insya Allah lama. Kecuali yang udah soak betul lakinya. Taib. Bukti kedua bahwa kita sudah di akhir zaman. Ustaz, kami dengar Ustaz, ada hadis Nabi mengatakan begini. Tidak akan terjadi kiamat selama di bumi ini masih ada orang yang kenal dengan Allah. Ya, pernah dengar baca hadis ini? Selama di bumi ini masih ada satu saja tersisa orang yang masih beriman pada Allah, yang masih bisa melafazkan kalimat Allah. Selama itu kiamat masih Allah tunda 40 tahun lagi. Ustaz, kita 1,7 M loh Ustaz. Banyaknya di bumi saat ini. Kan lama lah gitu. Gitu Pak, Bu? Iya, kurang lebih ya Bu ya. Lama lah gitu, nggak mungkin deket. Oke. Saya setuju, karena memang hadisnya ada kok. Hadisnya tuh ada. Tapi Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu? Saya kaget barusan. Saya pikir nanti es krim dari apa biasanya kayak gitu. Jazakumullah khair. Bapak Ibu, Rasul mengatakan ada 10 tanda besar kiamat sebelum kiamat terjadi. Nah, dari 10 tanda besar kiamat itu, pada tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-7, ya. Nih. Tanda besar kiamat yang ke-7, Rasulullah menyebutkan nanti akan bertiup angin yang sangat lembut, sejuk, sehalus sutra, dan baunya bau misik, bau kasturi. Angin ini akan segera membungkus satu permukaan bumi ini. Maka tidak akan tersisa satu pun di bumi ini orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, melainkan angin itu akan sampai kepadanya. Saat orang itu dijilati oleh angin ini, tersentuh oleh angin ini, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi ini, orang yang punya iman kepada Allah meninggal dunia. Yang tersisa hidup setelah itu hanya orang kafir saja. Paham Bapak Ibu sekarang? Oke. Jadi
pada tanda besar kiamat yang ketujuh akan bertiup apa nama? Angin lembut. Angin lembut nan sejuk. Ini selembut sutra, sejuk, kemudian berbau misik atau kesturi. Ya, angin lembut ini adalah angin kematian. Yang dimatikan siapa? Khusus hanya orang-orang beriman. Sekalipun imannya hanya seujung kuku. Dia beriman Allah itu ada, Allah itu Maha Ahad. Walaupun dia nggak pernah sholat, walaupun dia tidak pernah puasa, dosa-dosanya anggaplah banyak. Tapi dia punya iman nggak pada Allah? Punya. Maka angin itu akan datang kepadanya. Nabi mengatakan walaupun dia sedang ada di dalam gua, ada di puncak gunung, ada di gurun Sahara, ada di tengah pulau, di mana saja dia akan didatangi oleh angin ini. Habis. Nah, sejak peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh ini, tidak tersisa lagi orang beriman yang hidup di bumi. Seluruhnya hanya orang kafir. Rasulullah bersabda, 1 atau 2 generasi setelah tanda besar kiamat yang ketujuh ini, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Kabar baiknya untuk Bapak Ibu semua adalah kita semua insya Allah tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar. Alhamdulillah. Kecuali Bapak Ibu nggak lolos dari ujian terberat, yaitu Dajjal datang. Kalau sempat ada yang nggak lolos, peluangnya menghadapi tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 itu akan ada. Ya. Jadi tanda besar kiamat yang ke-8, yang ke-9, dan yang ke-10 ini hanya orang-orang kafir saja. Ke-8, 9, 10. Hanya orang-orang kafir akan menyaksikan ini. Taib, Ustaz, insya Allah deh, kami betul-betul hakul yakin Ustaz, kita tidak akan menemukan, bahkan masa tanda besar kiamat yang ke-7 tidak akan menemukan nanti. Kan banyak orang yang PD-nya kayak gitu kan. Sangat yakin, lama lagi itu Ustaz. Nggak apa-apa. Semoga saja kajian yang sekarang ini dapat merubah mindsetnya setelah itu. Dia dapik juga dia wak kironya. Kata orang Padang begitu Pak. Oh iya. Pariaman sama, saya juga di sana lahir Pak. Oh ternyata kita punya peluang untuk mendapatkan masa itu. Itu translate-nya. Saya orang baik, saya translate apa-apa yang bahasanya sulit. Baik. Bapak Ibu, nah Nabi kita bersabda, saya mengatakan tadi bukti kedua bahwa kita sudah di akhir zaman. Nabi mengatakan, sejak aku ini diutus, ini star ya, star. Sejak aku ini diutus, sampai finish, umatku serentak wafat di muka bumi. Starnya adalah Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Di usia beliau 40 tahun. Dan sampai umatku habis serentak di muka bumi. Hadis berikut ini adalah hadis yang dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, Nabi mengatakan bahwa umatku wajib mendapati atau menjalani 5 fase sejarah. Dari 5 fase sejarah ini, ya, kita sekarang sudah ada di fase keempat. Lalu di fase kelima, nanti umat Islam mengalami kejadian tanda besar kiamat yang ke-7. Habis seluruh umat Islam. Oke, 5 fase sejarah ini. Yang pertama, fase Nabi mengatakan ahdun nubuwah, fase kenabian, di mana umat ini langsung dipimpin oleh beliau sendiri, oleh Nabi SAW. Fase ini berlangsung selama 23 tahun. 10 tahun setelah beliau hijrah ke Madinah, ini 10 tahun, dan 13 tahun ketika beliau masih di Mekah. Total 23 tahun. Fase ini pasti berakhir, kata Nabi. Wafatnya Nabi Muhammad, berakhirlah fase pertama. Dan Nabi mengatakan langsung masuk kalian pada fase di mana khilafatan ala minhajin nubuwah. Fase kekhalifahan. Pada saat itu sang khalifah menggunakan sistem kenabian copy paste habis. Jadi ini adalah fase di mana yang memimpin umat Islam adalah para khalifah Rashidah ala minhajin nubuwah. Ini fase kedua.
khilafah ala minhajin nubuwah. Rasul mengatakan fase ini berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun. Sejarah membuktikan khalifah Islam ada berapa? 4. Silahkan sebutkan Bunda. Nggak apa-apa, jangan takut. Salah nggak digigit. Iya, siapa? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ibunda tahu berapakah sebenarnya masa yang dihabiskan oleh 4 orang khalifah ini? Kalau Nabi mengatakan 30 tahun kan? Dalam faktanya, seluruh ahli sejarah sepakat 29 tahun 6 bulan. Berarti 6 bulan lagi sama siapa? Hah? Nah, barakallahu fiik. 6 bulan lagi yang tersisa dilanjutkan oleh anak kandungnya Ali bin Abi Thalib yang diangkat oleh seluruh kaum muslimin. Namanya Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, ya. Puas saya ngelihatnya. Tutupnya mana, Pak? Perlu sama Bapak tutupnya. Pakai di bawah tutup. Makasih. Orang-orang baik ternyata di sini banyak ya. Tadi lagi saya sendirian di sini, saya dikasih ini. Lagi asik ngomong, dikasih lagi ini. Nanti tadi kasih apa lagi? Saya siap-siap nunggu nih. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dari belakang kecil ya Pak tulisannya? Oh, mande. Nah, iya, ya nggak apa-apa. Saya bantu. Layar kan bisa ini. Bismillah. Wah, ini baru. Nah, Masya Allah. Cukup Bapak? Cukup. Dari tadi kek. Sebenarnya kalau ada warna lagi, merah dan biru. Ini baru keren. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jelas saya ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Sampai di mana kita tadi? 29 tahun 6 bulan. Kemana yang 6 bulan lagi? Disempurnakan oleh Hasan bin Ali. Cuma 6 bulan? Iya. Kenapa? Karena kekhalifahan yang betul-betul murni kekhalifahan itu adalah berakhir saat 6 bulan oleh Hasan bin Ali. Karena Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekuasaan khilafah Islamiyah selanjutnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Damaskus, di Syam, Syria sekarang. Kenapa Hasan bin Ali menyerahkan? Karena mempersatukan kalimat kaum muslimin yang ketika itu memang terpecah dua. Satu di kubu Ali bin Abi Thalib sebelum terbunuh, satu lagi di kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini berbahaya. Peluang untuk terjadi pertumpahan darah para sahabat itu ada. Hasan tidak mau itu berlanjut. Maka dengan tegas beliau mengatakan, kekhilafahan ini sepenuhnya saya serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka satulah kalimat kaum muslimin mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Cuma sejak di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan, sistem kekhalifahan sudah tidak seperti sistem khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah, tapi sudah sistem kerajaan. Ya, dimana kalau para khalifahnya meninggal langsung penggantinya ahli warisnya. Ini udah sistem kerajaan. Oleh karena itu yang benar-benar sistem khilafah hanya sampai Hasan bin Ali, genap 30 tahun. Kaum muslimin kemudian masuk fase ketiga. Fase ketiga ini umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini fase ketiga, kerajaan. Dan subhanallah ini yang paling lama ternyata ya. Ini berlangsung 1227 tahun. Di dalamnya diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah atau dinasti Utsmani yang berakhir di Turki. Fase yang ketiga ini sepakat ahli sejarah mengatakan juga telah berakhir. Kapan?
tepatnya tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase yang ketiga telah berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah. Berakhirnya fase ketiga, Bapak Ibu, umat Islam otomatis langsung masuk ke fase di mana tidak ada satupun pemimpin yang memimpin umat Islam di muka bumi ini. Inilah fase terberat yang harus dijalani oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan fase tersebut kita orang-orang yang mengisinya. Fase tersebut kitalah orang-orang yang mengisinya. Maaf, ini saya buat agak gede. Kenapa saya buat begini besar? Bukan. Karena akan banyak yang akan saya fokuskan pembahasannya di sini. Di sini pembahasan kita yang fokus, karena kita hidup di zaman sekarang. Bapak Ibu, insya Allah akan kami buat seperti tersengat listrik. Dengan tegangan tinggi. Pada fase yang keempat ini. Jangan takut. Tidak akan terjadi apa-apa insya Allah. Mudah-mudahan iman saja yang bertambah. Amin ya Rabb. Fase yang keempat. Wah, di sini sangat diperlukan spidol merah ya. 4. Fase keempat. Apa ciri khas fase keempat ini? Umat Islam dipimpin oleh mulkan jabariyan. Fase kediktatoran. Yang memimpin umat Islam Muslim-Muslim sih, tapi diktator dan anti terhadap syariat Islam. Betul tidak? Ya, tidak ada satupun yang memimpin umat Islam dengan konsep kepemimpinan yang total. Ini fase keempat. Dengan beradanya kita di fase keempat ini, akhirnya terbantahlah pernyataan ISIS September 2014 di Irak bahwa khilafah sudah dimulai start. Ini bukan zaman khilafah, Bapak Ibu. Ini adalah zaman kekosongan khilafah Islamnya. Awas ya, ini Nabi, ini yang memimpin tetap khalifah, ini juga tetap khalifah tapi dengan sistem kerajaan. Ini sama sekali tidak ada khalifah. Tapi di fase kelima kembali ke khalifahan memimpin seluruh dunia. Ya, fase kelima kembali ke khalifahan memimpin seluruh dunia. Awas. Apa? Cocok Nabawi ya? Banget, Pak. Nah, ini fase keempat. Pada fase keempat, fase kediktatoran, dan ini fase kelima. Fase kelima ini khilafah akan kembali memimpin seluruh dunia. Bedanya, kata Rasulullah SAW, kalau di 3 fase ini, ya, kepemimpinan Islam terhadap seluruh dunia hanya baru 2/3. 2/3 dunia yang baru dipimpin. Tapi di fase kelima nanti total ta'ummul arda, seluruh permukaan bumi akan dalam kekuasaan Islam. Nggak ada tersisa. Ini pada fase yang kelima. Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti kita bicara fase kelima ini. Cuma saja Bapak Ibu kami ingatkan, fase kelima ini walaupun sangat dinanti-nanti, betul tidak? Fase kebangkitan Islam, fase khilafah kembali tegak, dan Allah menjanjikan ini loh ya, di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat 24, pada ayat yang ke-55. Nah, Allah menjanjikan ini, fase ini. Siapa yang menjadi khalifah pada fase kelima? Nabi juga menyebutkan, dia adalah cucu keturunan kandung beliau, ya, yang bergelarkan Al-Mahdi. Tapi beliau hanya memimpin selama 7 tahun saja. Setelah beliau menjadi khalifah, beliau hanya memimpin 7 tahun. Kemudian gimana? Wafat. Beliau wafat Al-Mahdi di fase kelima. Nah, pemimpin setelah itu dilanjutkan oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani. Ya. Al-Qahtani yang memimpin setelah Al-Mahdi. Namun kata Rasulullah, Al-Qahtani hanya memimpin 1 atau 2 tahun saja. Kemana habisnya? Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Al-Qahtani dengan seluruh orang beriman meninggal dunia karena tanda besar kiamat yang ke-7. Habislah fase kelima. Baik,
Fase kelima ini masa-masa yang sangat aman. Masa-masa aman. Nah, berarti benar kata Rasulullah SAW, fase ini 7 tahun, 8 paling lama 9 tahun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, kita pikir sempat sampai 1000 atau beberapa ratus tahun ya. Ternyata tidak lama, Pak. Nggak pakai lama, Pak. Dalam waktu yang sangat singkat Allah menggulung fase ini. Jadi manusia sempat merasakan masa-masa tenang sebentar. Pada masa tenang ini, Pak, orang kaya raya, Pak. Emas melimpah ruah kata Rasulullah. Nggak ada lagi orang yang mau menerima zakat atau yang bahkan diberi hadiah emas pun nggak mau. Kata Rasulullah, akan datang orang nanti membawa emas. Bunda, emas bun. Ini emas. Tinggi loh. Bawa emas, datang ke tetangga. Pak, ini hadiah Pak dari saya. Emasnya diterima ya. Saya banyak di dalam. Tuh, jawaban Bapak tuh nanti. Waduh, makasih banyak, ente orang baik banget. Sayang ada sekian karung di dapur, mau diapakan? Nggak ada lagi syariat zakat, udah nggak ada. Orang miskin nggak ditemukan. Cuman sayang, waktu ini hanya sebentar kata Rasulullah. Dan jumlah wanita dibandingkan laki-laki pada masa ini, satu laki-laki 50 wanita. Allah. Bu, wajah Bapak berubah, Bu. Semacam ada harapan gitu. Ada harapan yang selama ini terpendam. Bakat terpendamnya nggak tersalurkan selama ini. Kasihan Bapak-bapak. Doakan Pak, semoga ibunya kuat imannya. Ya. Kuat, Bu. Amin. Ya, cuman ya, saya kasih kabar saja ke Bapak ya. Insya Allah kayaknya di fase kelima Bapak sudah banyak di alam barzakh. Kenapa? Ibu tahu rahasianya kenapa? Lihat aja ini 1 berbanding 50. Kemana perginya laki-laki? Ini adalah fase keempat. Di fase keempat ini saya akan fokuskan dan akan saya ulang-ulangi kalimat pada fase keempat. Biar Bapak ngerti kenapa Indonesia begini sekarang. Biar Ibu ngerti kenapa Timur Tengah begitu. Kenapa kaum muslimin di Rohingya begini sekarang. Kenapa kaum muslimin di Filipina, Patani semakin hari semakin berat keadaannya sekarang. Kenapa? Terjawab semua. Kita hidup di fase keempat. Saya bacakan hadis dalam fase keempat ini. Apa kata Rasulullah? La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang kepada manusia nanti suatu zaman, melainkan orang-orang yang hidup pada zaman itu kelak akan merasakan hari demi harinya semakin buruk daripada sebelumnya. Hari yang akan datang lebih buruk lagi daripada hari sekarang. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum. Sehingga kamu semua berjumpa dengan Allah Rabb kamu. Kapan itu kejadian kamu semua berjumpa dengan Allah Rabb kamu? Kejadian tanda besar kiamat yang ke-7. Kan umat Islam berjumpa dengan Allah semua kan? Adanya masa yang hanya 7, 8, atau 9 tahun ini hampir nggak dianggap. Tapi hari-hari berat inilah yang sangat berat yang akan dilalui oleh umat Nabi di akhir zaman. Saya akan bacakan hadis nanti di mana saya faham. Ini toh rahasia Nabi mengatakan semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Makin kesini umat Islam makin lemah nggak kelihatan? Makin lemah, nggak ada power. Di mana-mana negara dikuasai oleh orang-orang yang tidak cinta kepada kita, tidak takut kepada Allah. Betul tidak? Di mana-mana umat Islam tidak punya power, tidak punya harga diri, tidak punya wibawa. Itu terjadi di fase keempat. Coba aja baca kembali nih. Tolong dibaca. Ada yang bawa Al-Quran nggak, Bapak, Ibu? Surah An-Nur ayat 55. Allah mengatakan, saat ini terjadi khilafah tegak, agama kembali kuat. Berarti sebelumnya agama sedang goyang-goyangnya. Kan begitu kan? Ketika khilafah kembali tegak, kamu baru merasa tenang. Artinya sebelumnya kamu semua umat Islam ketakutan. Ketakutan. Sekarang ini kayaknya umat Islam nampak mengarah kepada bersatu. Ya, mengarah kepada melebur antar satu dengan yang lain. Tahu enggak Bapak Ibu? Ini akan diobrak-abrik nanti. Persatuan ini akan diobrak-abrik nanti. Sehingga setiap kita, setiap ulama, setiap organisasi Islam yang militan, setiap pejuang-pejuang akan merasakan betapa takutnya
menjadi seorang yang beriman di akhir zaman, seperti yang terjadi di Rohingya, seperti yang terjadi hari ini oleh kaum Sunni di Yaman, seperti yang terjadi oleh kaum Sunni di Iran, kaum Sunni yang ada di Irak, kaum Sunni yang ada hari ini di Kuwait, kaum Sunni yang ada hari ini di Mesir.